Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Jeremy Nicholas Saputra dengan NIM 6422076 dan berikut nama anggota saya beserta NIM-nya. Dinda Hikmah Duyan 6422013, Lia Ayu Wulandari 6422164, Putri Febrianti 6422184, dan Fatma Nur Latifah 6420351. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini bersama dengan anggota kelompok saya akan membahas tentang analisis citra merek pada produk Le Mineral yang akan dijelaskan oleh masing-masing bagian. Saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil analisis citra merek pada produk Rea Mineral. Latar belakang perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengarah ke berbagai hal praktis, memuncul banyak bisnis produk dan kemasan yang praktis menjadi marak dalam kencah persaingan. Begitu pula dengan bisnis air minum dan kemasan AMDK. Semakin berkembang ditunjukkan dengan semakin besarnya pasar industri AMDK itu sendiri, yaitu semakin banyak bermunculan merek lokal dan negeri maupun internasional AMDK yang memadati industri ini. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengubah perusahaan mengenai pengembangan ekuitas merek untuk menonjolkan keunggulan kompetitif. Teori dalam penelitian ini adalah tentang citra merek. Citra merek adalah suatu gambaran yang berbeda dan memiliki merek dalam benak konsumen. Saat ini keberadaan air mineral dalam diri tahun ke tahun menunjukkan peningkatan baik dari segi produktivitas maupun perkembangan perusahaan air mineral. Kita akan mempresentasikan profil perusahaan. PT Tirta Prasinjaya ini adalah salah satu anak dari perusahaan Mayura Group yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk air mineral. Le Mineral merupakan produk keunggulan dari PT Tirta pada tahun 2011 hingga ini ditargetkan untuk memproduksi 5 juta karton per bulannya. Le Mineral merupakan salah satu produk air mineral yang baru hadir di antara air mineral dalam kemasan seperti Aqua, Ades, dan lainnya. Keberadaan Le Mineral merupakan produk yang baru, menawarkan produk air minum dalam kemasan yang berbeda dengan produk air mineral dalam kemasan lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sumber mata air pegunungan terpilih dan dibotolkan langsung di sumbernya menggunakan mineral protection system untuk melindungi kandungan mineral alami yang ditandai dengan kerasnya botol sebelum dibuka serta diproduksi tanpa tersentuh tangan manusia secara langsung. Selain itu, produk Le Mineral memiliki kesegaran yang khas, yaitu tertinggal rasa manis. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian survei. Dikarenakan pada penelitian ini membutuhkan informasi berupa pernyataan dari responden, menurut Sugiono. Metode survei adalah jenis penelitian yang dilakukan pada populasi besar dan populasi kecil. Akan tetapi, data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, guna menemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antara variabel sisiologis ataupun psikologis. Dalam metode ini dijelaskan pengaruh variabel bebas adalah citra merek. Teori citra merek. Citra merek melibatkan nama, simbol, dan desain untuk membedakan produk dari pesaing. Faktor pembentuk citra merek melibatkan kualitas, kepercayaan, kegunaan, pelayanan, resiko, harga, dan citra merek itu sendiri. Indikator citra merek mencangkup mengenal merek, kepercayaan, kualitas, rasa suka, kesan baik, popularitas, dan harga yang sesuai. Komponen citra merek melibatkan citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. Pengambilan keputusan konsumen melibatkan proses mengidentifikasi masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan tingkah laku pasca pembelian. Proses tersebut memiliki komponen seperti jenis produk, bentuk produk, merek, penjualan, jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayaran.
Di slide berikutnya ada responden berbagai kelompok, yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Jenis kelamin terbagi menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki dengan frekuensi dan persentase yang sama. Frekuensi dengan 25 dan persentase 50% dengan jumlah 50 untuk frekuensi dan 100% untuk persentase. Berikutnya ada usia 11 sampai 20 tahun, frekuensinya 10, persentasenya 25%. Dan 21 tahun sampai 30 tahun, frekuensinya 30, persentasenya 60. Di atas 30 tahun, frekuensinya 10, persentasenya 20%. Jumlah frekuensinya 50 dan jumlah persentasenya 100%. Berikutnya ada pekerjaan. Pelajar mahasiswa, frekuensinya 10, persentasenya 20%. Karyawan, frekuensinya 24, persentasenya 48%. Ibu rumah tangga, frekuensinya 7 dan persentasenya 14%. Wirausaha, 9 frekuensi dan 18 persentase. Jumlah frekuensinya 50 dan jumlah persentasenya 100%. Pada bagian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini melibatkan 3 aspek utama, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kualitas data. Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif untuk menggambarkan data responden yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel populasi. Analisis statistika deskriptif menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Sugiono, tahun 2017-22. Analisis deskriptif merupakan analisis yang mengemukakan tentang data diri responden yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Kemudian, data yang diperoleh dari jawaban responden tersebut dihitung presentasinya. Menurut Sugiono 2017, 147. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis deskriptif dalam penelitian pada dasarnya mengemukakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel populasi. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapat data yang dapat diperoleh untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan. Pengujian ini dilakukan dengan uji Pearson correlation. Pengujian validitas data maka dapat diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor yang dapat diperoleh pada setiap item pernyataan dengan skor total dari masing-masing contrast. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi instrumen atau kuesioner terhadap variabel yang diukur. Instrumen pada penelitian ini yaitu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dan menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Sugiono, tahun 2018 126. Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana pengukuran dapat dipercaya, dan jika hasil pengukurannya dilakukan relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki
tingkat reliabilitas yang baik. Dan yang terakhir adalah uji kualitas data. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui ketepatan tiap butir atau item instrumen. Suatu instrumen kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur suatu yang akan diukur. Peneliti ini menggunakan data primer. Dalam penelitian ini yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada masyarakat yang bertotal 50 orang. Dalam penguji validitas dari seluruh pernyataan kuesioner ini sesuai variabel yaitu citra merah. Adapun kesimpulan dari penelitian analisis citra merek dapat diketahui bahwa lem mineral dapat diterima sangat baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lem mineral mempunyai konsumen paling banyak pada usia 21-30 tahun dan rata-rata memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Berdasarkan hasil analisis validitas dapat dinyatakan valid, dapat diketahui dari hasil hitung pada tabel. Oleh sebab itu, data yang terdapat dalam variabel citra merek layak digunakan sebagai data penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil reliabilitas dapat disimpulkan bahwa Corn Batch Alpha variabel citra merek menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dapat dipercaya keadaannya sebagai alat ukur variabel. Adapun saran penelitian ini hanya memfokuskan konsumen lem mineral, sehingga hasil penelitian belum dapat dikatakan sama dengan produk lainnya. Dengan demikian, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan model yang sama terhadap objek yang berbeda, seperti air minum dalam kemasan atau AMDK. Kemudian, penelitian ini hanya membatasi pada citra merek, loyalitas merek, kesadaran merek, dan asosiasi merek sebagai faktor penentu ekuitas merek. Dengan demikian, disarankan peneliti lain mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, baik yang dapat mempengaruhi ekuitas merek maupun variabel yang menjadi akibat dari ekuitas merek. Dan yang terakhir, jumlah responden pada penelitian ini hanya sebanyak 50 konsumen lem mineral atau masih relatif kecil. Dengan demikian, disarankan kepada peneliti berikutnya agar dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih.